Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wa ballaghna bil habibul karim. Wa nahnu ala dzalika syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kalian dimanapun berada, yang soleh-solehah, mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam penjagaan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan yang mulia ini, di hari Sabtu di tanggal 16 Mei 2020 atau bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan anugerah Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Kita senantiasa mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ibadah puasa Ramadan kita yang sudah dijalankan sampai dengan tanggal 22 Ramadan dan hari ini ada tanggal 20 Ramadan, mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sempat terlimpah dan tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah, dan mudah-mudahan sampai kepada umat yang saleh hingga akhir zaman. Kita lanjutkan ngaji bareng kita, ngaji kitab Babul Hadis yang berisikan sabda-sabda Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah sabdakan kepada sahabat-sahabatnya pada saat itu 1440 tahun yang lalu. Beliau telah mengutarakan sabda-sabdanya kepada sahabat-sahabatnya. Hari ini di kesempatan yang mulia, sabda-sabda Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan lagi kepada Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Mudah-mudahan dengan telah disampaikannya sabda-sabda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan semangat, termotivasi untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini ada bab yang ke-23 menerangkan fadilah taubat. Al-babul salisu wal isruna, bab yang ke-23 di kitab Babul Hadis fi fadilatil taubah, menerangkan keutamaan fadilah taubat. Setiap manusia, setiap hari, setiap waktu, dan setiap saat pasti melakukan dosa dan kesalahan dan maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, karena kita sering melakukan dosa, Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk senantiasa bertobat, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW menggambarkan bahwa seorang yang sudah taubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosanya seperti dia tidak punya dosa sedikit. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tabi'u minal zambi, orang yang bertaubat dari dosanya kaman la zamba lahu, seperti dia tidak punya dosa sedikit.
wal mustaghfiru minal dzambi, dan memohon ampun atas dosa-dosanya. Wa huwa muqimun alaihi kal mahtahzi'u bi rabbih. Orang yang memohon ampun atas dosa-dosanya, padahal dia tetap melakukan dosa dan maksiat, ya, seperti memperolok-olokan, seperti menertawakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita mohon ampun, tapi tetap dosa dilakukan terus. Kalau sudah taubat, sudah sampai di situ saja. Tidak diulangi lagi dosa dan kesalahan kita. Dan itulah yang disebut dengan orang yang selalu bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Minimal kita mengucap astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni kami, ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ada yang lebih letak astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih min jamil ma'asi wa dzunub. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami, ya Allah. Alladzi la ilaha illa huwal qayyum, Allah yang maha menghidupkan dan mematikan. Alladzi qayyum. Wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepadamu, ya Allah. Wa atubu ilaih min jamil ma'asi wa dzunub, dari segala maksiat dan dosa-dosa yang telah kami perbuat, ya Allah. Itulah pernyataan kita ketika kita setelah melaksanakan sholat, kita beristighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa saja yang mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaman la dzamba lahu, seperti dia tidak punya dosa. Alhamdulillah. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan bahwa penyesalan itu taubat, dan orang yang bertaubat dari dosanya seperti dia tidak punya dosa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nadamu taubatun. Penyesalan itu adalah salah satu bagian dari taubat. Wa taibu, orang-orang yang bertobat, minal zambi, dari dosa dan kesalahannya, kamal la zamba lahu, seperti dia tidak mempunyai dosa sedikit. Alhamdulillah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada Rasulullah SAW, Allah sangat menyintai pemuda yang selalu bertobat, dan Allah sangat murka kepada orang tua yang selalu berbuat maksiat setiap waktu. Nauzubillah. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in ahabbu ila Allah Ta'ala min sabin taibin." Tidak ada segala sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala min sabin, dari pemuda yang selalu bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat cinta pada pemuda yang selalu bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa dan kesalahan. Tapi sebaliknya, wa ma min syai'in baghdhu ila Allah Ta'ala min syai'in muqimin ala ma'asiyatin. Tetapi Allah sangat murka, sangat marah pada orang-orang yang sudah tua tapi terus melakukan dosa dan kemaksiatan. Kalau sudah tua, tinggal sedikit lagi waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat murka pada orang tua yang selalu berbuat dosa dan kesalahan. Umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW rata-rata umurnya 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau ada orang tua yang sudah mencapai 60 tahun terus berbuat dosa, Allah sangat murka padanya. Bukannya bertobat, tapi selalu bermaksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar lagi akan dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kembali tentang taubat ini. Ada rekayasa, sesungguhnya itu ada rekayasa. Rekayasa dari dosa-dosa adalah bertobat, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Likulli syai'in hilatun wa hilatul dzunubi at-taubah." Segala sesuatu itu ada rekayasanya, dan rekayasa berbuat dosa dan kesalahan dengan melaksanakan taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Bunda Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa taubat itu merobohkan kesalahan-kesalahan. Wala Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taubatu tahdimul haubah. Taubat itu merobohkan kesalahan-kesalahan. Maka bertobatlah senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, segala sesuatu itu ada obatnya. Dan obat dari kita berbuat dosa dan kesalahan adalah dengan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in dawa'un. Segala sesuatu ada obat. Ada penawarnya. Wa dawa'ul dzunubi at-taubat. Dan obat dari dosa dan kesalahan yaitu melakukan taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita punya password. Kalau kita sudah senantiasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, buka passwordnya. Passwordnya adalah bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi informasi kepada kita, pada umatnya, bahwa wahai umatku, bertobatlah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taubat aku 100 kali setiap hari, setiap malam. Sebenarnya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tubu ilallah, bertobatlah kalian semua. Jangan dientar-entar taubatnya, jangan dinanti-nantikan taubatnya. Rasulullah yang sudah dimaksud masuk surga sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau selalu bertobat. Fa inni atubu ilaih. Sesungguhnya aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kulla yaumin, setiap hari, mi'ata marratin, 100 kali. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dijamin masuk surga dan dapat memberi syafaatnya kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau tetap bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Ada yang bertanya, Siti Aisyah radhiyallahu bertanya, kenapa ya Rasulullah engkau selalu membaca istighfar atau selalu sholat sampai kakimu terlihat lecet-lecet? Apa kata beliau, kata Nabi Muhammad SAW? Aku ingin menjadi hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Rasulullah, atur nuhun. Mudah-mudahan kita dengan bertobat kita istiqomah bertobat seperti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tobatnya 100 kali setiap hari. Atur nuhun ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kembali, ajilu bitaubati qoblal maut. Segeralah taubat pada Allah Subhanahu wa taala sebelum kalian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Israel, panggilnya mati. Jadi bertobatlah kalian semua sebelum kalian mati. Wa ajilu bisolati qoblal qauti. Dan segeralah kalian sholat, mendirikan sholat
sebelum habis waktu. Alhamdulillah. Kita selalu diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk segera bertobat dan bertobat. Orang-orang yang nanti di yaumil kiamah nanti yang dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang telah mendapat maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbihim. Bersegeralah kalian semua, buru-buru, jangan dientar-entar kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegera cari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama para nabi dan rasul, bersama guru-guru kita dan bersama orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadis yang terakhir dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa bertobatlah kalian kepada Tuhanmu, Tuhan Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi, sebelum Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kamu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tubu ilallah, bertobatlah kalian semua pada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ila rabbikum, kepada Tuhan kalian, Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Qabla an tamutu, sampai kalian meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia. Pada saat kita meninggal dunia, kalau kita sudah tobat terus kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberi pengampunan kepada kita. Diampuni segala dosa-dosa kita. Dan insyaallah kalau kita sudah diampuni segala dosa-dosa kita, kita akan dimasukkan ke dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara sekalian yang soleh-soleha, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertobat pada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu, di setiap saat, di setiap jantung kita senantiasa bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala di dalam qalbu kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kaji kita dengan baca doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Wa'afu minkum wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله
وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صل وسلم وبارك عليه الفاتحة أعوذ بالله الحمد لله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم